Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa di pagi ini, di pagi yang insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, di pagi yang kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan salah satu yang memang disyariatkan adalah pagi yang kita isi dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan ini bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini termasuk umat yang dirindukannya, umat yang disebutkan dalam sabda Nabi sebagai saudaranya, dan umat yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi mengimani beliau dengan sungguh-sungguh keimanan dan menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan dengan inilah kita insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berjumpa dengan beliau dan kenikmatan yang sangat yang kita cita-citakan. Sahabat kehidupan Allah, tentu di pagi ini ya, sebagaimana biasa kita memanfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan berbagai macam amal soleh. Salah satunya saya menyiapkan diri saya sendiri dan juga tentu jemaah semuanya untuk memanfaatkan pagi dengan sedekah pagi. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan rutin yang Allah cintai, disebutkan dalam sabda Nabi, inna ahabal amal ilallah adwamu hawa in qalla. Jadi amal-amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang eh, istiqamah walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tentu sebagaimana biasa juga kita akan bersama guru kita Ustaz Sa'al Mutafari, dan tema yang sangat penting yang akan kita kaji bersama, dan tentu biasanya insya Allah mudah-mudahan kita di akhir bisa ada juga terapi ruqyah ya. Kemudian juga bisa mendeteksi berbagai gangguan yang mungkin sedang kita rasakan saat ini. Dan tentu bukan hanya itu semata, tentu bacaan Quran yang akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Al-Mutafari memberikan satu dampak yang kebaikan ya, dampak kebaikan kepada kita semua, karena disebutkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sebenarnya Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Dan insya Allah tema yang akan kita bahas, tema yang ada di sekitar kita, dan sesungguhnya itu adalah hak ya, sihir gitu ya. Dan tipu daya sihir itu sangat nyata dan banyak orang-orang yang merasakannya. Dan kemudian kita untuk disunnahkan untuk berusaha melakukan penjagaan ya, al-wiqayah, dengan salah satu zikir pagi dan petang. Baik, jamaah yang Allah, eh, alhamdulillah guru kita sudah hadir juga. Assalamualaikum Ustaz Sahal, kabarnya gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhana. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, baik, alhamdulillah. Gimana, Ustaz? Tema tentang sihir nih saja, insya Allah kita akan kaji, dan ini Ya. tema yang juga pernah diangkat, tapi ada beberapa hal penting tentu tentang sihir ini yang kita akan coba mulai kembali membahasnya. Dan kalau dari pengalaman ya selalu ada penambahan-penambahan pengalaman dari Ustaz Sahal nih kalau soal sihir nih.
Karena biasanya memang banyak pasien yang datang, jemaah yang datang ke rumah beliau ini, salah satunya memang gangguan ada dari sihir gitu Ustaz ya. Dan kalau di Indonesia memang ada beberapa ciri khas sihir ya Ustaz ya, yang memang Am. dialami. Dan tadi kalau di pembuka acara tadi ada parfum apa, Sahalmas itu salah satunya juga ketika kita berusaha untuk selalu wangi gitu kan. Karena ada sihir yang memang disampaikan melalui media masmum gitu ya, dengan hirupan gitu Ustaz ya, Mm. melalui udara gitu kan. Dan eh, itu adalah salah satu sihir yang memang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, dan tentu dengan memahami ilmu ini kita tahu bagaimana sesungguhnya eh, sihir itu sangat lemah sesungguhnya. Ketika kita tahu caranya dan mengikuti apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waliyatul masykur Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara anak aman wabarakatuh. nggak? Aman, alhamdulillah. Jelas. Ustaz. Aman ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini Allah kembali memberikan nikmat besar kepada kita semua. Salah satu nikmatnya adalah nikmat taufik, bertemunya keinginan baik kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang punya niat baik untuk mengikuti kajian yang mulia ini, namun tidak bertemu dengan izin Allah. Akhirnya berhalangan hadir, harus mengantar anaknya, harus keluar pagi-pagi dan lain-lain. Tentunya kita semua masih mendapatkan nikmat taufik ini dan kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya kita juga merasa bangga Allah takdirkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa bukti kebanggaan kita dalam menjalani kehidupan ini? Salah satu buktinya jangan sampai kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga senantiasa menyampaikan sholawat dan taslim kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak pada saat di sorga Allah jumpakan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Taib, pengurus Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab sihir, ya kita akan coba mengenal ilmu sihir lebih dalam. Bagaimana proses terjadinya sihir, apa sebab-sebabnya, kenapa bisa terjadi sihir, kenapa kita bisa menjadi korban sihir. Terus kita ini adalah seorang yang tidak melakukan kesalahan, kita ini adalah orang baik, tapi kenapa kita bisa menjadi korban sihir. Keseringan pertanyaan-pertanyaan itu banyak terlontar ketika saya banyak menghadapi kasus-kasus penyakit. Kemudian Ustadz, saya ini nggak ada musuhnya. Saya ini biasa baik kok. Saya nggak punya dendam sama orang. Tapi kenapa orang bisa jahat sama saya? Itu hampir sering pertanyaan itu terlontar. Nah, terkait ilmu sihir itu sendiri, ya, kalau kita mau lihat, ya kita saksikan atau kita memiliki benda-benda di rumah. Ternyata ini ada sebuah syarat dari ilmu sihir itu sendiri. Misal di antara jamaah punya hiasan dinding, punya kaligrafi di dinding yang ditempel dengan indah, dengan tulisan yang cukup bagus. Ada tulisan ayat kursi misalkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kaligrafi ini bagus, tapi perhatikan jamaah semua. Kalau kita tempelkan ayat kursi ini, kemudian kita lihat di kanan kiri di bawah atas ada simbolnya. Misalkan kita lihat ada bintang,
atau bintang 6 atau ada gambar pedangnya, maka saya ingin katakan itu berarti bukan lagi fungsinya sebagai kaligrafi atau hiasan dinding. Berarti dia sudah masuk dari jenis ilmu sihir. Kenapa? Karena dalam segi penulisan ilmu sihir itu sendiri, misalkan kita mau tulis, ada namanya sihir mufrad. Sihir mufrad ini tunggal, ya. Kalau jamaah misal punya satu keyakinan di huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai terakhir, biasanya ada ilmu sihir ini meyakini di setiap huruf ini ada khodamnya. Makanya nggak heran kalau kita misalkan lihat stiker-stiker yang hanya hurufnya jim, jim aja atau kof aja. Saya ingin katakan itu bagian dari ilmu sihir. Kenapa? Karena ketika satu huruf dia meyakini ada khodam di dalamnya, kemudian huruf ini dibuat secara khusus, maka hati-hati ini sudah ada kandungan sihir untuk kita. Terus yang kedua ada sihir muzawwaj. Ya, sihir muzawwaj ini sihir keduanya. Penulisannya antara huruf, misalkan kita lihat ada di kaligrafi ayat kursi, ada huruf, kemudian di bawahnya ada angka. Ada satu angka Arab ya, ada dua, ada tiga, ada lima, enam atau sebagainya. Biasanya dia menghitung dari jumlah nama yang kita miliki, misalkan Sahal, Sin di angka ke misal di angka ke 25 misal. Sin berarti 25, H angka yang ke 8. Nah, itu biasanya ada orang yang memang sengaja buat itu. Nah, kalau kita punya kaligrafi di rumah, kita misalkan lihat ada tulisan Al-Fatihah tapi sungsang dibalik. Terus kita lihat ada, saya sering lihat di rumah-rumah orang, ada kaligrafi tulisan ayat Quran tapi posisi orang sedang duduk tasyahud, ya. Duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Pas saya lihat, saya perhatikan, wah ini bagus kaligrafinya, tapi pas saya lihat dari dekat, di situ ada simbol-simbol angka, terus lambang, ada huruf, maka saya bilang turunin Pak, ini adalah salah satu penulisannya, ini masuk syarat dari ilmu sihir. Ya, yang kedua sihir muzawwad, yang ketiga ada sihir murakkab. Sihir murakkab ini gabungan dari keseluruhannya. Jadi kita lihat ada satu huruf, kemudian ada simbol, ya ada bintang, ada biasanya bintang 6, terus ada gambar tengkorak, terus ada angka di dalamnya. Nah, ini sihir murakkab. Walaupun itu tulisannya ayat Quran, sering kita lihat ada tulisan kalimat tabarakalladzi ya biyadihil mulk. Itu saya sering lihat kaligrafi itu, tapi di bawahnya ada huruf, ada simbol, ada angka. Maka kalau kita punya itu, lepaskan. Kenapa? Karena dalam syarat penulisan, dia masuk dalam syarat penulisan huruf sihir, ilmu sihir. Jadi berarti dia sudah ada kandungan-kandungan sihir di dalamnya. Siapapun yang meletakkan itu di rumahnya, maka jangan heran kalau misalkan tiba-tiba suasana rumahnya panas. Jangan heran ketika suasana rumahnya tiba-tiba jadi sering ribut. Kalau kita rasa rumah itu makin nggak nyaman, berarti harus perhatikan sekitar. Ya, boleh jadi ada tempelan-tempelan yang kita letakkan, tapi ternyata di situ punya syarat dari ilmu sihir itu sendiri. Atau kita meletakkan sebuah tulisan Arab, ya, tulisan-tulisan ayat Quran di rumah, tapi kita niatkan juga untuk menjaga kita. Ini juga nggak boleh. Fungsinya bukan lagi menjadi hiasan dinding, tapi sudah menjadi azimah. Azimah ini adalah mantra sihir, ya. Makanya kalau kita punya ini, kalau kita pun sengaja letakkan ini, maka berhati-hatilah. Ini adalah bagian dari ilmu sihir dan kita termasuk orang yang sedang bergelut di dunia sihir, sehingga tanpa disadari kita bisa menjadi seorang yang akhirnya kafir. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 kita tahu wattaba'u
ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah dikatakan kafir oleh para syaitan. Wa ma kafara Sulaiman. Kemudian dibantah oleh Nabi Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi para syaitan yang kafir. Kenapa para syaitan itu dianggap kafir? Karena yu'allimunan nasa sihir. Karena mereka mengajarkan sihir. Karena mereka belajar sihir. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, Ustadz boleh nggak saya belajar ilmu sihir? Saya katakan nggak boleh. Kalau kita belajar ilmu sihir, karena umumnya salah satu sebab terjadinya sihir adalah karena kita belajar ilmu sihir itu sendiri. Terus sebab lain karena ada yang benci berlebihan, karena ada yang cinta berlebihan, karena ada yang menginginkan sesuatu secara berlebihan. Kemudian karena kita berobat. Nah, kita berobat bisa jadi kita menjadi korban sihir. Kenapa? Karena yang mengobati dia melengkapi dari syarat-syarat ilmu sihir itu sendiri. Ya, makanya ilmu sihir itu kita pernah tahu ada ilmu harfi, huruf, ya. Kemudian di situ ada perbintangan, ya, ada perbintangan di mana syarat-syarat dari ilmu sihir itu sendiri mereka akan lihat bagaimana bintang kita, ya, bagaimana dari bintang itu kita akan diketahui suasana hati kita, suasana jodoh, suasana dompet, ya, itu digambarkan. Nah, ini nggak boleh. Ini syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu insya Allah nanti ada program Jalur Langit namanya di Ramadan. Saya akan tayang di bulan Ramadan dan salah satu kemarin yang menjadi bintang tamu adalah Mpok Ati. Beliau saat ini lagi ketakutan hebat karena pernah diramal sama Roy Kiyoshi. Kalau kata Roy Kiyoshi di tahun 2024 akan ada artis senior wanita yang dia akan meninggal di bulan Juli karena sakit kanker di tubuhnya. Nah, ternyata yang disebutkan itu persis dengan apa yang dialami sama Po Ati, ya. Nah, ini akhirnya di program itu, di pembahasan itu saya bahas secara detail bahwasanya kita nggak perlu yakin, nggak boleh meyakini apa yang disampaikan oleh para dukun. Kita datang ke dukun saja, man aca barang siapa yang kahinan datang ke dukun, arrofan datang ke peramal, kita datang doang. Maka 40 hari 40 malam ibadah kita nggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata para ulama sama halnya kalau kita lihat zodiak. Ya, ini jamaah Majelis Keluarga Indonesia, perhatikan kalau kita sengaja lihat zodiak kita Sagittarius, Gemini, Leo, apalagi tuh. Ya banyaklah. Kalau kita sengaja lihat, oh iya kok pas banget sih dengan kondisi saya saat ini, maka kata para ulama kita sudah sama seperti kita mendatangi dukun. Hati-hati. Man aca kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, barang siapa yang mendatangi peramal. Kita enggak secara langsung datang ke peramal, tapi kita lihat, kita mau tahu kondisi kita. Maka fasaddaqahu, apalagi kita meyakini, maka kita sudah kafir dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara ini bukan perkara yang sepele bagi kita, karena perkara ini adalah perkara di mana ini bisa membuat kita sebagai pelaku jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu, dan saya pernah ulas di kajian Majelis Keluarga Indonesia, tapi saya singgung kembali bagaimana ada sihir abyad, sihir putih, ada sihir aswad, sihir hitam. Ya, sihir itu ada yang putih, ada yang hitam. Saya sering dibilang, Ustadz, berarti kita boleh dong gunakan ilmu putih. Ini kan baik. Nah, kalau dia masuk dalam kategori sihir, ya, misalkan dia pengobatan, tapi pengobatannya dengan cara tidak syar'i. Biasa dia minta syarat-syarat. Kalau kamu datang ke sini, dia akan nanya nama bapak, nama ibu kamu siapa. Ya, salah satu cirinya tukang sihir itu adalah kita ditanya nama ibu, ya. Kita akan diminta buku-buku apa benda-benda yang pernah kita pakai. Ibu kamu siapa ditulis sama dia. Terus benda-benda yang kamu pernah pakai bawa sekalian.
Nah, itu udah walaupun dia masuk dalam golongan ilmu putih, sihir putih, maka dia sudah masuk dalam kategori sihir. Sihir itu sendiri nggak boleh. Ustadz kan ngobatin doang. Ustadz kan cuman ya paling tidak cuman buat ngebantu doang. Tetap nggak boleh karena bagian dari sihir itu sendiri. Ya makanya sihir itu ada sihir abyad, sihir aswad, ada sihir muzawwad. Sihir muzawwad ini sihir keduanya. Jadi pada saat sihir aswad, sihir abyad, sihir putih. Orang punya dagangan. Ya kita punya usaha. Kemudian kita pengen usaha ini lancar. Usaha ini banyak yang datang, pembelinya banyak banyak yang pada membeli dagangan kita. Kita datang ke seorang, bilang Pak, saya supaya dagangan saya laris. Kita lihat dan kita menganggap bahwasanya ini kan bagus Ustaz. Dagangan kita biar laris, terus kemudian usaha kita biar lancar. Walaupun ini masuk dalam kategori sihir putih, tetap ini adalah sihir. Kenapa? Lagi-lagi syaitan akan bermain dengan tipu dayanya. Memang benar, banyak pembeli yang memang sengaja datang ke kita, itu benar. Tapi yang perlu diketahui adalah sihir dengan tipu dayanya dia akan membuat orang-orang jadi tertutup usahanya. Jadi orang-orang jadi nggak lihat usaha kanan kirinya, dia hanya lihat kita. Ini bagian dari tipu daya sihir. Makanya walaupun dia masuk kategori sihir abyad, sihir putih, maka tetap ini haram hukumnya. Kita datang atau kita melakukan pengobatan, Ustadz yang datang yang saya datengin kiai, tapi kiai ini punya ya syarat-syarat tertentu dan lain-lain. Tetap walaupun kita berobat. Makanya berapa banyak orang-orang yang ketika dia berobat, memang di awal terlihat sembuh, terlihat ada perbaikan. Tapi ke depannya dia akan terikat dengan pengobat tersebut. Dia akan bergantungan, dia akan senantiasa, pokoknya bagaimanapun saya harus ketemu orang itu. Dan akhirnya dia menjadi korban sihir itu sendiri. Ini cukup banyak sekali. Bahkan saya pernah cerita dari seorang yang berobat, ya, berobat datang ke kiai, kemudian justru kiainya malah sihir dari orang yang berobat kepada dia. Ah, ini banyak sekali kasus-kasus kayak gitu. Saya terakhir banyak yang saya pernah cerita juga di kesempatan ini. Saya pernah ketemu seorang suami istri, subhanallah. Suami istri ini lucu, ya, lucu sekali karena pada saat itu suaminya pengen mengobati istrinya supaya sembuh dari penyakitnya. Kemudian pengobatnya datang mengobati istrinya. Setelah mengobati istrinya, kemudian pengobatnya minta izin sama suaminya besoknya, Pak, ini sih kayaknya harus dibawa jalan Pak ngobatinnya. Jadi dia datang ke tempat itu minta izin sama suaminya mau ngajak jalan istrinya. Diajak jalan ke Ragunan, diajak jalan nonton, diajak pokoknya dia bilang pas di Ragunan ketika setannya meleng ditangkap sama dia. Kan subhanallah punya alasan-alasan yang lucu ya. Sampai 6 bulan suaminya makin hampir sering istri saya diajak jalan. Tapi penyakitnya malah bukan makin sehat, tapi malah makin bertambah. Ternyata pengobatnya itu juga menyihir sang istri, yang akhirnya istri itu jadi terikat sama yang ngobatin. Nah ini bermula dari ilmu sihir abyad, sihir putih. Kita harus tahu sihir putih itu punya tipu daya juga ya. Walaupun dia mengobati, walaupun dia pengen penglaris. Misalkan kita pakai sihir abyad, sihir putih yang orang bilang pengen buka aura ya, supaya ada jodoh yang masuk, supaya banyak yang dimudahkan. Tapi tetap dia punya tipu daya tersendiri. Ketika kita pakai itu supaya orang lihat kita, tapi tanpa disadari jin akan menutup dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga yang terjadi adalah kita menjadi korban sihir, dan korban sihir itu sendiri membuat kita jadi sulit menerima nasihat. Terus kondisi kita juga jadi jauh dari orang-orang terdekat. Itu sihir. Walaupun dibilang ini sihir putih, sihir abyad ya. Makanya buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus mengenal secara dasar dulu bagaimana ilmu sihir itu berlangsung terjadinya ke kita. Kemudian kita tahu ada rukun sihir ya.
Di dalam sebuah kitab Marad As-Sihr dari Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, hafizahullah, beliau menuliskan bagaimana rukun sihir itu terjadi untuk orang-orang. Pertama ada akdun baina sahir bi kufri. Ada sebuah akad antara yang pelaku sihir, ya, baina sahir bi kufri, dengan kekufurannya. Jadi memang orang-orang yang mau melakukan sihir, ya, kita pernah tahu ada sihir adi. Sihir adi ini sihir yang biasa. Biasa maksudnya dia selain menyekutukan Allah, dia juga harus menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mau melakukan sihir, dia harus ada akad antara penyihir dengan kekufurannya. Jadi kalau sihir itu mau kuat, sihir itu mau punya nilai yang hebat, nilai punya kekuatan yang besar, maka penyihir itu harus punya akad tersendiri terhadap kekufurannya. Makanya ada sihir sufli. Sihir sufli ini sihir rendah. Rendah maksudnya bukan kekuatan sihir itu rendah, bukan. Tapi dia punya cara merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara misalkan darah haid kemudian dibungkus dengan ayat Quran, digabungkan dengan ayat Quran. Setelah digabungkan dengan ayat Quran, kemudian ayat Quran tersebut dimasukkan ke dalam WC. Ini kalau udah pada melakukan kekufurannya, abdun sahir, abdun baina sahir bi kufri wa qudrati wa syaitan wa qudrati. Jadi setan dengan kekuatannya. Jadi memang harus melibatkan setan dalam hal ini. Pada saat dia sudah melakukan kekufuran, pada saat dia sengaja menyembah kepada selain Allah, pada saat para penyihir ini sudah menghinakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sengaja, mohon maaf, ada juga yang melakukan sihir dengan cara yang keji. Banyak sekali. Nah, kalau mereka sudah menghinakan Allah, merendahkan Allah, sudah kafir, mendeklar dirinya kafir di hadapan Allah, menentang Allah, biasanya ini ada sihirnya punya tingkatan yang cukup kuat, ya. Kalau cuman dia menyembah Allah, kalau cuman dia menyembah kepada selain Allah, itu biasanya tingkatan-tingkatan sihirnya tingkatan yang low, ya, tingkatan yang rendah. Terus makanya tukang sihir itu sendiri juga ada bagian-bagiannya, ya, ada tingkatannya. Kalau dia hanya menyekutukan Allah, tidak mengkafirkan Allah, hanya menyekutukan Allah, yakni misalkan meyakini ada kekuatan selain Allah, ini kan udah syirik pada Allah. Kalau dia hanya itu, kemudian akadnya dia dengan kekufurannya, kemudian wasyaiton bikudrati, dan syaitan dengan kekuatannya, dia melibatkan syaitan. Biasanya dia cuma panggil semua penghuni laut pantai selatan, itu biasanya mereka akan panggil itu. Makanya dari banyak kasus yang saya temukan, hampir sering pada saat saya meruqyah, itu umumnya mereka akan sebut tempat-tempat yang cukup familiar. Misalkan terakhir yang saya pernah ceritakan juga dalam kajian ini, dia bilang saya dari Gunung Kawi. Terus hampir sering saya bertemu, mereka mengaku sebagai saya ini adalah Ratu Pantai Selatan. Sampai ada yang bilang saya ini Nyi Roro Kidul. Sampai ada yang bilang saya ini Nyi Blorong. Sampai ada yang bilang pada saat reaksi, hei Sahal, kamu silakan datang ke Pantai Selatan. Nanti saya akan sambut kamu di sana. Ada yang sampai begitu tuh. Saya bilang, ngapain gue datang ke sana? Ngapain gue sengaja berjumpa dengan lu? Lu aja dah tobat pada Allah. Lu nih banyak bohongnya. Jadi memang mereka itu punya tipu daya tersendiri supaya kita yakin bahwasanya mereka ini kuat. Padahal wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan ada yang pernah menang para penyihir-penyihir ini yang datang menyerang. Makanya ada kalimat selanjutnya, innallaha sayubtilu, sesungguhnya Allah akan menampakkan semua kepalsuan sihir. Ya, siapapun kita bisa menjadi seorang korban sihir, siapapun kita punya potensi besar. Kita ini akan terkena sihir. Siapapun kita. Karena sekelas Nabi Musa alaihi salam, walaupun Nabi Musa alaihi salam punya efek sihir, jadi kena efek sihir. Pada saat berhadapan dengan 10.000 pasukan penyihir ya Firaun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kena efek sihir dari 10.000 penyihir itu.
sampai Nabi Musa merasa takut. Sampai Nabi Musa merasa cemas. Kemudian Allah mantapkan Nabi Musa dengan kalimat qulna la takhaf. Jangan kau takut wahai Musa. Innaka ancal a'la. Engkau ini mulia, engkau ini tinggi, engkau ini hebat, engkau ini akan menang. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sona'u. Innama sona'u kaidus sahir. Allah akan kalahkan semua tipu daya sihir. Makanya yang menjadi keheranan para penyihir Firaun saat itu adalah umumnya orang-orang yang melakukan sihir itu dia hanya memalingkan pandangan yang benar jadi sebuah pandangan yang salah. Ya, misalkan pada saat mereka melemparkan kayu, mereka melemparkan tali temali sampai dari pandangan itu seperti ular. Padahal itu kayu, tongkatnya. Perhatikan apa yang membuat 10.000 pasukan penyihir ini akhirnya ikut bersama Nabi Musa. Mereka bertobat pada Allah, mereka beriman. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, kemudian memakan semua apa yang dilemparkan sama penyihir. Ini yang membuat mereka ini kagum. Wah, ini ini bukan kekuatan sihir. Karena para penyihir yang dikumpulkan sama Firaun saat itu, ini para penyihir yang punya tingkatan hebat. Sengaja dikumpulkan melawan Nabi Musa, ini bukan penyihir sembarangan. Ini penyihir-penyihir yang kuat. Makanya pada saat mereka melihat Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, kemudian memakan semua peralatan, semua alat-alat media sihir yang dilemparkan sama penyihirnya Firaun, kemudian mereka heran, gila, ini sih bukan sihir, ini murni kekuatan dari Allah. Makanya mereka para penyihir Firaun dengan jumlah 10.000 mengatakan kulna, ya, mereka mengatakan kami beriman kepada Nabi Musa, kami beriman kepada Robnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia mengatakan kami beriman. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbil alamin, Rob semesta alam ini. Rabbi Musa wa Harun. Makanya ini puncak kekalahannya Firaun. Ketika penyihirnya disengaja dikumpulkan, dibayar, sengaja ditawarkan hal yang menarik oleh Firaun untuk para penyihir itu, kemudian Firaun merasa, lu kan gue yang bayar. Kan lu gue yang sewa ke sini. Lu gue yang minta datang ke sini. Kenapa tiba-tiba lu beriman kepada Musa? Makanya ada dua tingkatan yang diundang sama Firaun. Ketika Firaun merasa penyihirnya sahirun itu kalah, kemudian dia panggil tingkat yang kedua yakni saharun. Ada sahirun, ada saharun. Saharun ini adalah di atasnya para penyihir. Dia merasa penyihir-penyihirnya dia beriman, kemudian dia kumpulkan kembali saharun, orang yang lebih kuat dari para penyihir. Ya, ini gambaran bagaimana sihir ini akan terus berlangsung. Walaupun sekelas Nabi Musa alaihissalam pun terkena efek dari sihir itu sendiri. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang mulia, seorang yang sudah jelas dijamin masuk surganya Allah, seorang yang nanti kelak masuk surga pertama kali, membuka pintu surganya Allah, tapi bisa kena sihir. Ini saya banyak ketemu orang-orang yang ngajinya tingkat tinggi, sampai saya pernah berdebat, ya akhirnya saya berdebat sampai dia mengatakan, saya nggak percaya kalau Rasulullah kena sihir. Rasulullah kan orang hebat. Saya bilang sihir itu adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi pada Rasulullah izin Allah. Semua tukang sihir itu sebelum melakukan sihir dia berdoa dulu sama Allah. Dia minta izin dulu. Ya. Walaupun dia punya kekufuran yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita temukan sekarang ada dia muncul di media-media sosial, kita lihat dia bilang saya ini adalah tukang sihir yang hebat, bohong. Karena mereka nggak main handphone biasanya. Ya, saya pernah datengin tukang sihir di Sukabumi. Saya pernah datengin tukang sihir di Sukabumi. Seorang nenek-nenek usianya 90 tahun. Tapi kelihatan seorang nenek ini masih segar, masih
Itu layaknya dia seorang yang masih 50 tahun. Padahal dia udah 90 tahun. Akhirnya saya datang ke sana karena dari penyampaian jin, ya penyampaian jin pada saat saya meruqyah seorang, kemudian jinnya bilang, kalau kamu mau nyamperin saya datang silakan. Saya di alamat saya waktu itu dia ngasih tahu nanti kalau udah nyampe Ranca Ekek mentok kanan terus saja. Sampai dia ngasih tahu saya terus nanti sebeberapa jarak itu pelan-pelan ada warung kecil di pinggir jalan, depan ada gang, masuk kiri, nanti ketemu dengan saya di sana. Saya tungguin. Subhanallah saya benar datangin. Itu informasinya lewat itu aja. Waktu dia kesurupan. Saya datangin ternyata benar saya ketemu. Kata dia, saya memang tahu kalau Anda ini memang benar mau bantu orang. Iya, saya bantu. Saya datang, kemudian saya diajak ke tempat tempat dia bertapaknya. Subhanallah, itu mulai dari yang tengkoraknya, wah suasana memang suasana gelap, suasana bau luar biasa, bau macam-macam, dupanya. Saya sambil berlindung dulu pada Allah sebelum saya masuk. Kemudian dia kasih lihat, memang ada yang dipendem di tempat dia melakukan praktek, yakni celana dalam sama foto dari korban sihir yang saya obatin saat itu. Ini kan orangnya, kemudian saya ambil, terus saya ajak dia bertobat pada Allah, saya dakwahi dia supaya dia mau tobat pada Allah. Subhanallah, izin Allah, karena memang saat itu saya mengajak, ini karena perintah dari seorang yang saya obatin ya, dia sampai bawa pembunuh bayaran. Jadi memang ada pembunuh bayaran. Jadi ini orang bilang, Ustaz, kalau misalkan tukang sihirnya dia nggak mau bertobat, nanti urusan orang yang saya kirim juga. Jadi memang saya dua mobil, satu mobil saya sama yang mengantar, kemudian satu mobil itu orang yang udah siap membunuh tukang sihir itu. Karena nanti akan, wah pokoknya prosesnya memang benar-benar udah disiapin nih mati aja. Wah, kalau dia nggak mau tobat. Akhirnya subhanallah dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya nenek ini mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bimbing syahadat, kita ajak semuanya hancurin dan lain-lain. Ya konon orang itu udah meninggal dunia. Ya, itu kejadiannya hampir 2 tahun lalu. Ya izin Allah, mudah-mudahan dia benar-benar karena tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini gambaran tentang bagaimana sihir itu terjadi. Sekelas Rasulullah SAW aja pernah kena sihir. Bahkan Rasulullah SAW pun kena efek sihir. Jadi kalau ditanya di dunia ini yang pernah kena sihir adalah Rasulullah SAW, yang kena efek sihir adalah Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka tidak ada jin di dalamnya. Jadi jin itu nggak bisa masuk di tubuh para nabi, ya, para rasul, nggak bisa. Makanya Rasulullah hanya kena efek sihir, sehingga Rasulullah menjadi seorang yang linglung, rambutnya rontok selama sebulan. Kemudian Rasulullah seperti orang yang mau melakukan sesuatu tapi nggak jadi. Perhatikan syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun sekelas Rasulullah, Rasulullah itu saat itu bisa aja Rasulullah berdoa kepada Allah, Rasulullah minta sama Allah agar Allah sembuhkan. Bahkan kalau kata para ulama, di saat Rasulullah kena sihir, Rasulullah paling banyak membaca Qur'annya. Pada saat Rasulullah kena sihir, Rasulullah paling lama melakukan sholatnya. Tapi nggak kunjung sembuh dari sihirnya. Kenapa? Karena memang Allah pengen kasih sebuah syariat yang diajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW kelak. Ternyata memang Allah turunkan dua malaikat dari langit. Dua malaikat ini bertanya kepada Rasulullah apa yang dirasakan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sampaikan ada malaikat yang di kepala, ada malaikat yang di kaki. Setelah itu kemudian malaikat yang di kepala bilang ternyata ada rambutnya Rasulullah yang diambil oleh seorang Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam. Kemudian dua malaikat ini merukyah Rasulullah. Usai dirukyah, baru di sini turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Makanya saya sering bilang bahwasanya seorang yang kena sihir, kalau dia rajin umroh, ini nggak membantunya untuk melepaskan semua ikatan sihir. Karena sekelas Rasulullah SAW pun pada saat kena sihir, berdoanya banyak, sholatnya juga lama, baca Qurannya banyak, tapi nggak mengobatin. Makanya orang kena sihir itu
adalah dengan syariat yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW, yakni harus diruqyah. Karena sekelas Rasulullah ketika kena sihir diruqyah dulu, baru di sini turunnya Al-Falaq An-Nas. Ya, makanya ini menjadi sebuah syariat yang Allah ajarkan. Di sini awal mula turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya kasih kesempatan buat jamaah yang mau bertanya, silakan. Satu Halis, fadl. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah indukan Allah. Masih ada beberapa waktu kita untuk sharing diskusi ya tentang sihir. Tadi Ustaz Sahal menyebut tentang sihir putih ya. Kalau saya pernah baca satu kitab Ustaz yang namanya Al-Faq ya, pernah lihat ya. Dan itu disematkan kepada Imam Al-Ghazali, padahal sesungguhnya itu bukan dari karya Imam Al-Ghazali ya yang kita kenal. Jadi itu banyak beredar di toko-toko buku, jadi dengan hati-hati ya. Buku-buku namanya ada Sihir Putih yang kemudian disebutkan dengan kitab Al-Faq ya. Berobat juga tuh. Terjemahannya Rahasia Ilmu Gaib kalau nggak salah. Ada buku terjemahannya tipis sekali, Rahasia Ilmu Gaib, dan saya pernah memiliki buku itu. Pengen tahu aja, penasaran ada apa isinya. Itu memang isinya doa-doa, tapi ya memang jadi kayaknya kayak wafak ya Ustaz ya. Memang ditujukan untuk ya kan tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi jadi sebuah petaka nanti kalau kita mengamalkan apa wafak-wafak gitu ya. Baik, silakan jamaah yang ingin bertanya, sharing, silakan. Sebelum nanti bisa diakhiri dengan terapi saja, Ya, coba ya untuk deteksi juga, insya Allah. Ada yang ditanyakan tentang sihir dan barangkali eh, karena soal wafak ini sering kita temukan, Ustaz, banyak ditempel juga kalau kita ke warung makan ya. Ada betul. tempelan-tempelan wafak gitu ya. Dan seperti kaligrafi gitu kan. Kalau orang menyangkanya tidak paham dengan ayat Quran, ya itu kaligrafi nih. Gitu. Padahal di situ sebenarnya ada tulisan-tulisan yang tidak merujuk kepada Al-Quran. Dan walaupun ada potongan-potongan ayat, sesungguhnya itu adalah gabung-gabungan yang sengaja dimaksudkan memang untuk menistakan Al-Quran saja. Karena itu ada bahasa-bahasa yang kita juga nggak paham, karena tulisan-tulisan juga yang artinya tidak dipahami, dan kemudian digabung-gabung dengan ayat-ayat, potongan ayat. Dan itulah bahayanya ketika kita menempelkan kemudian apalagi meyakini itu memberikan kemanfaatan kepada kita, itu termasuk kepada perbuatan syirik. Silakan, Kan kalau jamaah yang mau nanya, tidak ada yang nanya, kita langsung ke terapi gitu. ini benar gak ada yang nanya nih? Saya Ustaz bisa. Bu Yuria, silakan. Assalamualaikum Ustaz Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin bertanya Ustaz, begini, kalau untuk membedakan, misalnya ada timbul sakit nih, penyakit lah ya, untuk membedakan itu sihir atau memang karena bakteri atau kuman itu gimana ya Ustaz? Terima kasih, Assalamualaikum. Kalau gimana? Untuk membedakan ciri-ciri atau untuk membedakan bahwa penyakit itu timbul karena memang Sihir bakteri gitu atau ya. kuman, karena sihir gitu. Jadi Cara membedakan membedakan? Ustaz, apakah penyakit murni medis atau penyakit Iya itu betul, memang karena kiriman dari sihir gitu Ustaz. iya betul betul Oke, begitu maksudnya. Terima kasih Ustaz. baik, sama-sama. Bu Yuria nanti insya Allah juga menjadi bintang tamu di program Jalur Langit. Masya Allah nih. Tayang Ramadan insya Allah. Oke, yang membedakan penyakit itu murni karena memang penyakit atau sihir, biasanya pertama, biasanya kalau sihir itu sakitnya nggak kunjung sembuh. Misalkan kita sudah kasih obat, misalkan pada saat sakit kepala, kita minumin obat sakit kepala, tapi masih ada sakitnya, nggak hilang, masih tetap sakit itu kita rasakan. Terus kadang sakitnya juga berpindah, ya kadang sakitnya berpindah. Terus umumnya orang-orang yang kena sihir, sakit karena sihir itu biasanya sakitnya selalunya selepas asar. Ya, selepas asar. Pada saat waktu asar masuk, maka dia baru ngerasain bagaimana
sihir itu berlangsung. Karena saya pernah jelaskan juga di kesempatan yang mulia ini pada kajian Majelis Keluarga Indonesia, karena biasanya waktu asar sampai dengan maghrib itu sihir mulai bekerja untuk tubuh kita, ya. Terus ditambah gini, Bu Yuria. Pada saat kita murni sakit medis, biasanya sakit medis itu mudah kita obatin, ya. Artinya pada saat kita sakit perut, kita minum obat, hilang sakit perutnya, kita lakukan beberapa proses pengobatan kemudian sembuh dengan izin Allah. Nah, itu medis. Tapi kalau sihir itu ada aja keluhannya, malah bertambah, malah nggak hilang-hilang. Nah, itu patut dicurigai bahwasanya yang kita rasakan adalah sihir. Ditambah kita jadi merasa cemas, terus tiba-tiba kita jadi was-was, nggak nyaman. Terus juga posisi kita pada saat kita kena sakit, biasanya kalau dalam ilmu sihir, sakit kita jadi tiba-tiba ditambah mimpi buruk ya di malam harinya, itu sihir. Kalau medis murni nggak ada itu, ya dia murni medis seperti itu. Terus terdeteksi, kalau misalkan kita berobat ke dokter terdeteksi, oh ini karena sakit ini, sakit ini, sakit ini. Tapi kalau sakit sihir biasanya dia butuh beberapa eksperimen dari dok. Oh kok ini nggak ketemu sakitnya? Oh mungkin ini, mungkin ini. Ada banyak udah di endoskopi, keren tuh. Bukan orang lagi yang endorse, tapi kopi sampai endorse dia tuh. Ya, tapi nggak ketahuan juga penyakitnya. Ah itu bisa jadi bukan hanya medis, murni medis, tapi memang ada sihir yang sudah masuk pada penyakit medis. Gitu jawabannya. Jelas Terima ya, kasih Bu Yuria. Ustadz. Yo sama-sama. Ada pertanyaan Ustaz dari Bu Yani Hong Kong ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yani dari Hong Kong. Satu, hiasan lilin seperti apa yang diperbolehkan dipasang di rumah? Nah, yang kedua, apakah berkaitan juga temanya? Apakah diperbolehkan memasang foto keluarga yang sudah meninggal dengan maksud mengenang dan mengenalkan kepada keluarga dan anak cucu? Gitu Ustaz. Ya kalau misalkan kita mau naruh foto keluarga, memang ini ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau kita lihat hadis sahih yang mulia, kalau kita mau perkenalkan kepada orang-orang bahwasanya ini orang yang sudah meninggal dunia, baiknya nggak perlu kita pajang di tembok. Karena ini berbentur dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, la tadkhulul malaikah, tidak akan masuk malaikat, tidak akan masuk malaikat-malaikat, tidak akan masuk malaikat-malaikat rahmat. Siapa malaikat rahmat? Jibril alaihi salam. Ya, tidak akan masuk ke rumah manusia malaikat rahmat yakni Jibril alaihissalam ke dalam rumah-rumah manusia di mana di dalamnya ada lukisan bernyawa, ya. Konon kata para ulama juga termasuk foto-foto, ya. Terus lonceng, ya. Lonceng itu ada anjing, itu yang membuat kita nggak bisa ada malaikat di dalam rumah kita. Patung juga nggak boleh. Makanya salah satu nanti pada saat kita Ramadan nih, ini bulan Ramadan, salah satu yang membuat kita nanti nggak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya di rumah ada patungnya, ada lukisan-lukisan bernyawa, itu malaikat nggak akan bisa masuk. Ya kita akan ketutup dari malaikat dari Lailatul Qadar. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Itu jawabannya. Ya nih. Baik, sudah jelas ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Salam. Waalaikumsalam. Gimana masih mau nanya Bu Yuri ya? Ustaz, tadi bukan saya Ustaz yang pertama. Nggak tahu. Eh, mau tanya Ustaz Ya makanya suara tentang kok beda. foto. Iya, makanya tadi saya bingung kok yang din saya kok siapa ya suara siapa gitu. Ini Ustaz, saya mau tanya. Siapa tuh Bu Yuri ya? Yang Eh, penting siapa ini? Bukan nggak tahu Khadam ya? tadi siapa itu Ustaz yang pertama. Bu Teti Ustadz. Oh, Bu Teti, Masya Allah. Saya kira Khadamnya Bu Yuri ya. Iya, makanya saya diam aja. Bercanda maaf Bu Yuri ya. Iya, Gimana Bu Yuri ya? Ini Ustaz, tentang foto.
saya tuh kan setiap kali ada alumni kita itu yang kuliah di Mesir, kita tuh selalu dapat foto. Selalu itu Ustaz, ada beberapa bingkai tapi saya nggak berani pasang gitu. Nah fotonya itu foto yang kayak gambar Firaun gitu Ustaz, yang sping gitu ya. Oh, Ada 3 apa 4 ini. Saya nggak berani pasang, mau tanya dulu itu boleh nggak Ustaz ya dipasangnya? Nggak ada tulisan apa-apa sih Ustaz. Boleh nggak tuh Ustaz dengan kostum itu? ya, kalau itu kan masih masuk dalam kategori bernyawa ya. Sping misalkan, itu kan sping maksudnya. Atau gambar Iya Firaun. Ustaz. Ah, Dan selalu tuh alumni tuh kasih kita itu guru-guru tuh foto itu gitu. Kadang kaligrafi. Nah, saya beberapa kaligrafi mas saya ini ya saya pasang gitu kan ya. Tapi kan untuk foto ini ya numpuk aja gitu. Nggak hmm. berani pasang, makanya mau tanya dulu gitu. Kalau nggak dipasang nggak enak kadang mereka silaturahmi. Ketika mereka silaturahmi kan merasa ih hadiah mereka kok nggak ada gitu. Ada perasaan nggak enak juga, tapi di sisi lain mau pasang juga khawatir gitu. Jadi baiknya gimana tuh Ustaz? Jadi gini Bu Yuria, kalau Bu Yuria adalah seorang korban sihir, ya Bu Yuria ini kan korban sihir. Kalau itu kan gambar itu kan berkaitan dengan bagaimana Firaun, ya Firaun yang kita tahu dia juga selain pelaku sihir, dia juga seorang yang penguasa yang zalim sampai mengaku diri sebagai Tuhan. Dari beberapa para ulama yang terjun langsung di dunia sihir, ya maksudnya concern untuk memperdalam ilmu-ilmu sihir, beliau pernah menjelaskan, pernah ada beberapa syekh yang ketika ditanya dalam hal ini, misalkan ada foto yang memang berkaitan dengan di mana tempat itu ada terjadinya sihir. Nanti bisa terjadi itu bisa jadi lintasan sihir untuk kita. Jadi baiknya memang nggak usah dipasang. Kenapa? Karena ketika dia sudah menjadi lintasan sihir di rumah kita, maka sihir yang senantiasa mengikat di tubuh kita nih nggak bisa lepas. Kenapa? Karena selain ada media sihir, selain ada buhul sihir, juga ada lintasan sihir. Sehingga ini juga menjadi jejak sihir. Nah, ini kalau bicara sihir kan cukup panjang. Ada media sihir yang digunakan, ada lintasan sihir. Saya sering pada saat saya meruqyah orang, kemudian pas di rumahnya ada sesuatu ya, ada sesuatu yang ditempelkan di temboknya, bagi mereka bagus nih Asmaul Husna, besar, besar banget. Dinding terus di bingkai yang bagus, gold, terus kaca rapih. Tapi sangat disayangkan di situ ada simbol-simbolnya, ada angkanya, ada huruf. Saya bilang, Pak ini lepas Pak. Karena ini akan menjadi lintasan sihir. Benar, ketika di ruqyah memang nggak kunjung usai. Tapi pas itu dilepas, yang menjadi lintasan sihir, kemudian ada efek yang sangat luar biasa yang dirasakan beliau. Sampai dia bilang, kok ngaruh Ustaz? Iya, ini bukan Asmaul Husna. Tapi ini jelas azimah. Azaim jamaknya. Azimatun atau azaim. Jimat-jimat mantra-mantra yang memang sengaja ditempelkan di tembok ini. Dia baru tahu, oh ini bukan Asmaul Husna aja. Bukan. Ini masuknya udah kategori ilmu sihir. Makanya itu menjadi lintasan sihir. Sehingga yang kita rasakan pun tidak kunjung usai. Gitu. Baiknya jangan Bu, baiknya. Kalau disimpan atau ini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kaligrafinya mah nggak apa-apa ya Ustaz ya, karena Ya, kaligrafinya ya. mah saya pasang. Tapi ini saya cek nih nggak ada tanda huruf-huruf yang tadi Ustaz jelaskan. Cuma Ya. ada paling belakang itu cuma sadaqallah aja. Hmm. Aman ya Ustaz ya kalau kaligrafinya Ya. mah ya. Ustaz. Sekarang Ustaz. Puan. Baik, silakan ada yang lain. Satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti coba kita terapi secara online. Mudah-mudahan ini juga memberikan kemanfaatan ya untuk kita semua. Mungkin sekaligus deteksi ya Ustaz ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Ustadz yang mungkin untuk bagi jamaah yang
merasa ada gangguan dalam tubuhnya, silakan untuk menyiapkan kresek dulu ya. Mungkin kalau ada muntah jadi agak tidak mengotori gitu ya, disiapkan aja kreseknya. Dan kalau merasa ada sesuatu yang baiknya memang didampingi juga Ustaz ya. Ya, Kalau ada hal-hal yang tadi tiba-tiba ada yang kesurupan nih, kita agak susah nih kalau tiba-tiba ada yang kesurupan kemudian tidak ada yang mendampingi gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya Allah jaga dan tidak memberikan dampak yang eh, negatif, tapi justru memberi kebaikan, eh, penyembuhan untuk kita semua. Waliyatul masykur Ustaz untuk memulai terapi rukyah. oke, udah siap semua plastiknya? Ya, siapkan plastiknya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita. Bismillah. Boleh sama-sama kita ikuti kalimat ini. Ya Allah, Ya Allah, saat ini, saat ini, detik ini, detik ini, saya putuskan saya putuskan seluruh perjanjian seluruh perjanjian yang pernah terikat yang pernah terikat dari jalur keturunan saya dari jalur keturunan saya kepada bangsa jin pada bangsa jin dan dan kepada perjanjian sihir pada perjanjian sihir yang ditunjukkan kepada saya dan keluarga saya. yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Saya mohon kepadamu ya Allah, Saya mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh hancurkan seluruh ikatan tersebut ikatan tersebut dan saya cabut semuanya dan saya cabut semuanya atas perjanjian ini. atas perjanjian. Putus dengan izinmu ya Allah. Putus dan izin ya Allah, Saya ikhlas dan ridho. saya ikhlas dan ridho. Oke, siap-siap semuanya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Silakan bagian-bagian yang gak nyaman diusapkan, terus tarik, arahin semua ke mulut, terus batukan. Sambil batukan. Sambil tepuk-tepuk ringan di bagian dadanya, di bagian punggungnya, di bagian-bagian yang gak nyaman. Tarik semuanya, arahkan ke mulut, terus batukan. Coba. Keluar kalian seluruhnya, wahai jin, wahai hamba Allah. Wahai kalian hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia lantaran kalian terikat sebuah perjanjian dari jalur-jalur keturunannya. Wahai kalian hamba Allah yang kalian ingin menjaga manusia ini, yang kalian ingin melindungi mereka, yang kalian ingin senantiasa bersamanya, maka demi Allah keluarlah kalian seluruhnya ya masyarul jin. Keberadaan kalian di sini adalah zalim ya masyarul jin. Wahai kalian makhluk-makhluk Allah, wahai kalian bangsa jin yang terikat sebuah perjanjian sihir, keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir innama sana'u kaidu sahir innama sana'u kaidu sahir innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata innallaha sayubtilu 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 wala yuflihu sahiru haitsu ata. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Keluar semua kalian ya masyarul jin. Keluar seluruhnya kalian. Oke, sambil usapkan perutnya, tarik semua, arahin semua ke mulut, batukan. Terus sambil batukan semuanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang punya penyakit berat, ya yang sering ada penyakit tapi belum kunjung sembuh, silakan niatkan ayat Quran ini meresap dalam tubuh kita. Saya akan bacakan ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitah. Silakan yang punya tumor, yang punya kelenjar, yang punya kanker, karena berkali-kali kasus ini dengan izin Allah, Allah sembuhkan sakit-sakit yang berat. Yang punya autoimun, yang punya sakit jantung, pegang di bagian yang sakit, niatkan ya Allah ayat Quran ini meresap menjadi obat. Ya, siap ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Keluar semua dengan izin Allah, sembuh semua penyakitnya dengan izin Allah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke, apa rasanya? Ada yang berasa pusing, mual, reaksi?
Iya, Tat. Bu Ninik ya. Iya. Mau kontak kagak jadi, ditungguin gak ada kabarnya. Tahu amat Iya, lah. kemarin ditungguin. Lah, gimana nungguin, harus saya nunggu kabar. Nggak kabarin lagi. Ya gimana jamaah yang lain? Silakan yang ingin testimoni dan mungkin bisa di Alhamdulillah Ustaz, ringan Ustaz. Bu Yanti tekuknya agak panas katanya Ustaz. Tepok-tepok Bu, tepok-tepok. Berasa panas, tepok-tepok sambil batukin. Udah mabuk barusan, Tat. Hah? Mabuk barusan, makanya nggak berani nih ikut beginian kalau online nih. Dah, Pusing, nggak boleh pusing mabuk soalnya Bu. sendiri. Bu, nggak boleh mabuk. Belikatnya sakit soalnya nih. Nah Tahu lu, belikatnya sakit, tangan jadi kebas nih. ya udah saya live duluan ya. Curang nih, Tat. Kelarin, Tat. Gimana? Yang masih berasa nggak nyaman buat jamaah, yang masih berasa nggak nyaman tepok-tepok sambil batukin, sambil batukin. Tepok-tepok ringan. Coba sambil tepok-tepok ringan sambil batukan. Habis ini handphone saya matiin ah. Banyak yang nanggung kayaknya. Buat jamaah yang mau zam-zam yang udah saya rukyah full al-baqarah. Full al-baqarah udah diniatkan untuk pembatal sihir, pembatal jalur keturunan, untuk obat segala penyakit udah diniatkan semuanya. Ada stoknya sisa 30 ya. Kemarin baru datang 50. Sekarang tinggal 30. Silakan di kontak aja nanti. Berapa duit, Tat? Seliter seharga 100.000. Lempar ke grup, Tat. Ya, siap. Siap, Kiai. Oh, ini Sabtu ya? Boleh ya? Boleh dong, wajib. Itu udah sama ongkos kirim belum Ustaz? Belum. Nanti di Japri ya Ustaz, sama ongkos kirim berapa? Iya, Japra ya, Japra Bu. Ya. Ya silakan. Ini kalau nggak ada lagi, saya punya testimoni, Ustaz. Dari Bu Sansantoro, ini saya bacakan Ustaz ya. Saya punya tips Ustaz. Waktu sebelum di Ruqyah sama Ustaz Sahal, perut saya bagian bawah sering sakit. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Sahal. Ini dari Bu Sansantoro. Masya Allah nih. Pernah datang ke rumah Ustaz? Walaupun online ya Bu. Online ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Silakan Anda yang ingin testimoni lagi, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk yang lain juga. Kalau dengan diniatkan lillahi ta'ala dengan penuh kesungguhan, didengarkan dengan seksama ini insya Allah Ustaz ya. Karena Al-Quran itu adalah syifa ya, menjadikan penyembuh bagi kita semua. Dan ini bisa dilakukan di rumah masing-masing, silakan makin sering berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian jadikan Al-Quran sebagai penyembuh gitu ya, membaca Al-Quran dengan niatkan untuk menyembuhkan diri sendiri. Silakan. Bu Nini mau testimoni silakan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, memang benar sekali kita di dalam berinteraksi ya, khususnya di dunia kerja atau di muamalah bermasyarakat akan ketemu dengan hal-hal yang gini. Mungkin pengalaman pribadi ya. Jadi apa namanya? Walaupun kita nih sering bolak-balik umroh gitu ya, saya sendiri ngerasain kalau umroh itu saya selalu sehat, badan saya ringan gitu. Makanya saya ibaratnya pengen umroh terus gitu loh. Dan mungkin insya Allah tanggal 4 besok saya juga berangkat lagi bersama keluarga. Karena memang itu yang apa namanya membuat jiwa atau hati kita ini mungkin agak sedikit diganggu dengan hal-hal yang seperti diutarakan Ustadz Sahal tersebut. Nah, yang kedua,
di MKI kan kita sudah ada parfum ya. Parfum itu masih ada, silakan japri. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum kebagian segera karena kita akan ganti dengan aroma yang berbeda lagi baru dari Ustadz Sahal. Nah, untuk yang tadi saya janjikan saya mau sharing. Jadi memang yang tadi saya bicarakan waktu ketika umroh badan saya enak gitu. Tapi begitu pulang umroh ya biasa ya saya pikir juga oh ini kecapean karena flu pilek. Nah, saya terus terang di semenjak pulang tanggal 12 saya ke rumah sakit di RSPAD, mungkin teman-teman nggak tahu, dan kita pemeriksaan ini itu alhamdulillah sih sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Katanya oh ini radang. Nah, radang tuh biasanya dengan obat yang diresepin dokter tuh paling 5 atau 6 macam 3-5 hari udah sembuh gitu. Tapi ini nggak sembuh-sembuh gitu. Dan memang yang saya rasakan tuh karena dunia kerja saya ini penuh dengan kita rapat, presentasi, dan lain-lain. Ada kalanya di saat hal-hal penting banget yang saya harus sampaikan, suara saya ini kayak kecekik gitu. Kenapa nih gitu. Nah, di saat itu saya langsung istighfar, terus baca kulhu-kulhu ya yang disarankan Ustadz Sahal gitu ya. Nah, itu mulai keluar lagi. Dan alhamdulillah ini udah mulai agak udah enakan lagi gitu. Dan memang saya niatkan untuk ruqyah terus sendiri dan insya Allah mungkin kalau waktu senggang Ustadz Sahal nanti bisa ini ya mungkin bisa silaturahim gitu ke rumah atau saya yang ke Ustadz Sahal. Memang kemarin tuh saya masih bolak-balik di rumah sakit Tat, gitu. Nah, ini bener banget gitu. Walaupun kita sering bolak-balik umroh, hal-hal kayak gitu ternyata ada gitu. Nah, ini saya juga membedakan ini antara kecapean atau memang ada sihir nih Ustadz Sahal nih. Tapi yang jelas Sihir itu kalau sihir. misal Sihir. apalagi ini tadi di ruqyah saya langsung keringet keluar ngucur, Nah, kemudian perut kayak bergolak sama muntah gitu. ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sehatkan Bu Nini ya. Syafakillah ya. Amin. Syifaan ajilan, syifaan kamilan, insyaallah. Eh, ada juga dari Bu Yani Hongkong. Silakan Bu Yani mau share, kayaknya udah menarik nih share-nya. Bu Yani, di beliau mengatakan ini saat perutnya kerucuk-kerucuk katanya. Cek Tapi terakhir makan jam berapa? bukan karena lapar ya Bu Yani ya. Eh, kerucuk-kerucuk itu apa tuh? Kemudian kaki kesemutan, dan ya mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi, alhamdulillah kata beliau. Terus ada Pak Suherman, ini dari Bu Yanti. Saat mau nanya nih, air zam-zamnya bisa dicampur dengan air biasa nggak ini? Bisa, bisa. Jadi air zam-zam itu bisa dicampur di galon, sedikit aja, setengah nggak apa-apa. Jadi kan lebih banyak tuh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih Hmm. hemat. Dan sambil berdoa juga, Sir ya. Mudah-mudahan airnya jadi penyembuh gitu, sebagai wasilah untuk penyembuhan kita. Dan itu kan kalau galon bisa diminum oleh semua orang ya di rumah. Iya, makanya saya sering bilang kalau ada orang yang waktu itu ada jamaah saya mau rukyah suaminya, dia bilang nggak mungkin Ustaz kalau saya rukyah suami saya menolak tuh. Saya bilang gimana caranya? Ya udah air zam-zam dicampur galon. Nanti pada saat nyuguhin kopi, nyuguhin teh, dia minum dari air galon tersebut, itu udah air rukyah yang diminum gitu. Alhamdulillah, insyaallah. Dan sekarang Pak beda. Pak Suherman dari Pak Suherman Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Nah ini usulan nih. Ustaz mohon untuk terapi ruqyahnya dilakukan tiap Sabtu pagi nih. Jadi tiap kali ada Ustaz nih terapi ruqyah Ustaz. Ini Ya insya usulan. Allah, insya Allah. Karena di daerah beliau katanya Pak Suherman susah menemukan para peruqyah nih. Kalau Ustaz punya teman di Bengkulu mungkin bisa di-share Ustaz. Karena beliau juga lagi nyari peruqyah ini ya. Jangan sampai salah datang Di juga ke di dukun ya. Play Store ada nama aplikasi Go Rukyah. Go Rukyah.
Itu kebanyakan peruqyah yang terdaftar di ASRC, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Silakan nanti mau ruqyah di daerah-daerahnya yang bisa ngebantu itu ada nomor handphonenya, kontaknya, alamatnya. Ya silakan ya Profesor Herman ya, dicoba dulu dilihat di aplikasi gitu ya. Go Ruqyah. Nah, mudah-mudahan ada Ruqyah yang beralamat sesuai dengan alamat rumah Bapak gitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu Pak Suherman dan bersama keluarga ya. Oke, Bu Sansan dari Bekasi juga pengen air zam-zam ya. Nanti silakan ya, nanti Ustaz Sahal akan nge-share di grup siapa yang berminat untuk air zam-zam ya. 1 liter ya, 1 liter saja. Iya, sekitar. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Malah Waduh, kayak ini pun ditusuk. ada Bu Nadia Dubian nih dari Bandung. Kepala kayak ditusuk-tusuk nih Sad. Kenapa nih Sad? Bukan. Saya duga nih ada jin yang cinta ini. Nah, ini coba di ruqyah sering nih Bu Nadia nih. Jadi bersemayam di kepala bisa saja gitu. Bisa. Hmm. Nah, ini Bu Nini udah share juga nih link apa namanya untuk gua ruqyahnya ya. Silakan untuk dicek di aplikasi di Play Store ya. Mudah-mudahan ini membantu juga bagi jamaah yang mungkin dari kejauhan susah untuk menemukan ruqyah di daerahnya. Jadi mungkin dengan dengan mengakses ini bisa mendapat informasi ya. Barangkali ada informasi tentang ruqyah di daerahnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sahal. Baik. Minggu ini kok perut saya setelah di ruqyah kok berasa kerucuk-kerucuk ya Ustaz. Alhamdulillah yang di kaki itu kan di ruqyah sebelumnya kayak kesemutan gitu di kaki kiri. Tapi alhamdulillah minggu ini nggak kerasa. Cuma perut aja kerucuk-kerucuk. Kenapa ya Ustaz? Usapkan di bagian perut itu. Usap sambil batukan. Iya tadi sudah diarahkan ya seperti yang Ustaz tadi instruksiin. Jadi kenapa batukan? Karena dengan ngebatukin itu ngebantu mereka keluar. Oh gitu. Oh iya sama saya mau pesan itu 2 liter buat anak nanti dikirim Ya. ke pondok. Di Japri aja, Japri. Di itu ntar saya kasih nomor handphone Zam-Zam. Iya. Baik. Tunggu. Bu Dian, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah di ruqyah, terus kayak ada yang keluar dari kaki saya gitu, kayak angin gitu. Terus saya juga merasa mual waktu itu. Waktu itu di ruqyah sama temennya Ustadz Dodi. Nah, terus saya ini menderita plantar fasciitis menurut istilah kedokterannya. Jadi kalau bangun tidur tuh kaki saya kayak ditusuk-tusuk. Jadi kalau menurut dokter sih ada tulang muda yang tumbuh di tumit saya gitu. Udah dioperasi, terus udah terapi selama 3 tahun nggak sembuh-sembuh juga. Apa itu termasuk sihir juga Ustadz? Bisa jadi Bu. Jadi caranya tumitnya tarik di bagian kaki, niat buang sambil niat ya Allah jika ada buhul-buhul yang terikat di sini. Usapkan tarik buang, usapkan tarik buang. Iya. Tadi reaksi Bu Dian ketika dibacakan ayat? Oh tadi saya nggak ikut, baru pulang dari masjid, ada kajian juga di masjid. Jadi gitu ya. saya itunya terlambat joinnya. Baik. Baik ya Bu Dian ya, mudah-mudahan informasinya menarik ini ya, bisa bermanfaat. Bu Dian tinggal di mana? Di Jakarta atau di mana? Di Bekasi. Bekasi ya, bisa dekat kalau Bekasi. Bisa langsung kontak Ustaz Sahal aja mungkin kalau ingin dapat terapi lebih detail ya. Dari ini terakhir ya, karena udah hampir jam 7. Dari pertanyaan dari Bu Prima ya. Besar gimana buangnya pajangan yang berbingkai dengan tulisan ayat kursi? Ya kalau pajangan dengan ayat kursi mah nggak apa-apa Ustaz ya. Yang penting jangan itu wafak gitu. Wafak itu ya kalau cuman pajangan kaligrafi itu tidak ada larangan. Malah mungkin malah bagus ya. Istri hiasan-hiasan itu diisi dengan kaligrafi. Yang dilarang itu ketika itu adalah wafak. Wafak itu biasanya bercampur dengan tulisan-tulisan yang ada ayat kursinya tuh kan, ada tulisan-tulisan yang
yang tidak kita kenal gitu, walaupun dalam tulisan Arab misalkan ada wow gitu saja. Kalau saya lihat ada wow berjejer, ada alif berjejer gitu ya. Ini nggak jelas lah itu. Padahal ada Al-Qur'annya juga dicampur biasanya kalau wafak itu. Ada juga wafak yang berupa memang tulisan Arab, tapi sesungguhnya ini bahasanya nggak tahu tuh apa maksudnya, dan bukan juga dari ayat Al-Quran. Itu hanya ditempel juga tuh di pajang gitu, kemudian di atas almari atau di atas pintu gitu ya. Nah itu wafak-wafak itu ada nih dan tersebar di kalangan masyarakat. Ini jangan hati-hati ketika datang ke dukun gitu ya, yang kemudian berkedok kiai, dikasih tulisan-tulisan itu yang disarankan untuk ditempel. Ngomongnya untuk penjagaan gitu ya, Ustaz ya. Terus itulah wafak yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi Ibu Prima itu memang reaksinya sampai muntah saat beliau lagi puasa. Apakah batal nggak, Ustaz? Enggak. Muntah dalam ruqyah ketika puasa nggak batal. Kenapa? Karena kan kita niatnya bukan buat muntah. Yang batal itu sengaja dimuntahin. Kita sengaja muntahin, niat muntah. Kalau kita kan niatnya ruqyah. Muntah itu hanya efek ketika ruqyah. Jadi nggak membatalkan. Makanya nanti pada saat puasa di bulan Ramadan, ketika di ruqyah itu nggak membatalkan puasa. Ngopi aja nggak batal selama flash disknya nggak ditelan. Masya Allah. Iya. Sama flash disknya tidak dicampur dengan ini ya, dengan keju ya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya, sharing ilmu dan terapinya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan bagi jamaah yang sedang mengalami gangguan, kesulitan atau penyakit apapun yang dirasakan, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah memberikan kesembuhan yang sempurna dengan wasilah Al-Quranul Karim. Tentu kita harus meyakini itu karena memang tadi disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82 bahwa kami turunkan Al-Quran sebagai syifa wa rahmah ya, sebagai penyembuh dan juga rahmat lil mukminin, bagi orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dan tentu kita doakan guru kita Ustaz Darhal dan juga para guru yang ada di MKI. Allah selalu jaga mereka, beliau ini yang sudah setia menemani kita, membersamai kita dalam kajian ilmu setiap pagi dan setiap malam bersama guru-guru kita dari MKI. Dan sebentar lagi Ramadan, tentu kita harus berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kita bisa beramal sebanyak mungkin untuk bekal kita di akhirat kelak. Dan tentu ini kebaikan kita semua ketika kita istiqomah di dalam kajian ilmu, dan tentu mari kita manfaatkan juga pagi hari ini dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini juga bagian dari upaya kita untuk meraih kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya untuk mencegah dari segala mara bahaya. Dan itulah yang sebagaimana disebutkan dalam berbagai macam sabda Nabi yang mulia. Baik, kita tutup aja Ustaz ya. Jazakallah khairan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum, dan jangan lupakan nih hari Sabtu Ahad ini adalah pasar kita. Jangan sampai lupakan untuk kita nge-share dagangannya, atau juga yang ingin membeli silakan ramaikan pasar kita dengan aktivitas perdagangan, karena disebutkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal malil soleh dirajul soleh. Jadi sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Kemudian kemanfaatan harta, tentu kemanfaatan harta di jalan Allah menjadi kebaikan untuk kita semua. Nah, Ustaz Selo kayaknya udah open kamera nih. Ada yang disampaikan sebelum ditutup? Oh enggak ada. Kalau mau lihat Sahal aja mukanya kangen. Masya Allah. Ramadan bagaimana nih? Ada program baru berarti ya, Ustaz? Insya Allah. Belum ada. Ayo kita rapat deh yuk. Kita bahas. Baik. Jamaah nanti pengurusnya insya Allah akan diajak Ustaz Selo untuk kita rapat. Untuk menyiapkan Ramadan, mudah-mudahan ada program-program baru yang bermanfaat untuk kita semua ya. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamna bil Qur'an
لنا حجة رب العالمين